Dongeng Tanah Jawa dengan judul Jaka Kendil. Pada zaman dahulu, di sebuah desa, hiduplah seorang janda tua. Ia hidup sebatang kara. Ia tinggal di sebuah rumah tua seorang diri. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, ia berjualan kayu bakar di pasar. Perjalanan yang harus ditempuh ke pasar sangat jauh. Uang yang ia peroleh dari berjualan pun sangat sedikit. Meskipun begitu, ia tetap giat bekerja dan tidak menyerah. Janda itu sangat menginginkan kehadiran seorang anak. Namun, untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri saja, ia masih kekurangan. Pada suatu malam, ia bermimpi kejatuhan bulan di siang hari. Mimpi yang aneh itu membuatnya sangat gelisah. Bagaimana mungkin ada bulan pada siang hari? Ada apa dengan mimpi tersebut? Ujarnya dalam hati. Esoknya, ketika hendak menuju pasar, ia melewati pintu pasar dan langsung melihat kerumunan orang mengelilingi seorang laki-laki. Karena penasaran, janda itu mendekati kerumunan tersebut. Ternyata laki-laki itu adalah seorang peramal. Si janda tua itu samar-samar mendengarkan pertanyaan dari seorang wanita tua kepada si peramal itu. "Pak Peramal, saya ingin tahu apa maksud mimpi saya semalam." Peramal itu berkata, "Ceritakanlah mimpimu itu." "Semalam saya bermimpi kejatuhan bulan. Apakah itu pertanda buruk?" ujar si wanita tua. Dengan wajah sumringah, peramal itu berkata, "Wah, justru itu pertanda baik. Mimpi itu berarti akan mendapatkan keturunan. Selamat, engkau akan mendapat seorang anak." Mendengar perkataan peramal itu, si janda tua ikut terkejut. Mimpi yang dialami oleh wanita itu sama persis dengan mimpinya. Namun, apakah ia juga akan memperoleh seorang anak? Ia tidak habis pikir. Bagaimana mungkin seorang perempuan tua yang tidak bersuami seperti dirinya bisa melahirkan seorang anak? Ketika malam datang, si janda tua itu bermimpi lagi. Namun, mimpi kali ini seperti nyata. Ia terbangun oleh suara tangisan bayi. Suaranya terdengar dari kolong dipan. Sesaat ia hendak memastikan suara itu, melompatlah seorang anak laki-laki yang memiliki bentuk tubuh aneh dari kolong dipan. Janda tua itu sangat terkejut. Anak itu sebetulnya memiliki bentuk tubuh yang normal seperti anak lainnya. Namun, bentuk kepalanya itu yang membedakan. Bentuk kepalanya itu menyerupai periuk atau biasa disebut dengan kendil. Si janda tua itu bingung mempertanyakan dari mana datangnya anak ini. Atau inilah buah dari mimpinya itu. Namun, seiring berjalannya waktu, janda tua itu semakin menyayangi anak angkatnya itu. Ia sudah menganggapnya sebagai anak kandung sendiri. Ia menamakan anaknya itu Joko Kendil. Kehidupan janda tua itu berubah semenjak kehadiran Joko Kendil. Joko Kendil rajin dan selalu membantunya mengolah kebun. Hasil panennya pun selalu berlimpah ruah. Mereka berdua tidak pernah hidup berkekurangan. Pada suatu hari, kerajaan mengadakan sayembara. Isi sayembara tersebut adalah barang siapa yang mampu menemukan dan membawa gamelan Lokananta, maka ia akan dinikahkan dengan putri raja. Siapapun boleh mengikuti sayembara ini, asalkan orang tersebut mampu melakukannya. Joko Kendil mendengar sayembara tersebut dan langsung memohon izin kepada ibunya agar diperbolehkan untuk mengikuti sayembara tersebut. Ibunya sempat melarang karena hal itu sangatlah mustahil. Ibunya merasa Joko Kendil tidak mungkin mendapatkan gamelan yang dimaksud oleh raja. Namun, Joko Kendil tetap memaksa. Akhirnya, ibunya mengalah dan membawa Joko Kendil ke istana. Di istana, semua orang yang melihat Joko Kendil mencemooh dan menertawakannya. Namun, Joko Kendil tetap bersikap tenang.
Lagi pula, Putri Raja tidak keberatan jika Joko Kendil menjadi salah satu peserta dari sayembara. Setelah semua peserta siap, Raja memerintahkan mereka untuk mengeluarkan gamelan Lokananta yang telah dijanjikan. Ibunya sudah mulai khawatir karena Joko Kendil sama sekali tidak membawa seperangkat gamelan. Joko Kendil menenangkan ibunya. Lalu ia mengucapkan sebuah mantra. Tiba-tiba muncullah seperangkat gamelan yang sangat indah dan mempesona. Dari seluruh peserta yang sudah diuji, tidak ada satupun gamelan yang benar-benar merupakan alunan gamelan Lokananta. Namun, tiba-tiba terdengar alunan merdu dari gamelan Lokananta itu. Gamelan itu adalah milik Joko Kendil. Semua orang terpukau dengan keindahan bunyi-bunyian yang keluar dari gamelan itu. Maka terpilihlah Joko Kendil sebagai pemenangnya. Dan ia akan dinikahkan dengan Putri Raja yang sangat cantik. Pada hari pernikahan, kedua mempelai duduk di kursi pengantin menghadap seluruh tamu undangan. Tiba-tiba, tanpa disangka, sang putri memeluk Joko Kendil dengan sangat erat sampai Joko Kendil sulit untuk bernafas. Terjadilah sebuah peristiwa yang sangat mengagetkan. Joko Kendil yang buruk rupa berubah menjadi seorang pangeran yang sangat tampan. Melihat kejadian itu, Raja langsung menjelaskan kepada semua undangan. Sesungguhnya, maksud diadakannya sayembara pada waktu itu karena Raja mendapat sebuah bisikan suci ketika meminta petunjuk dalam memilih calon suami untuk anaknya. Dalam bisikan itu, disebutkan bahwa calon menantu raja adalah seorang pangeran yang sangat tampan, gagah perkasa, dan sakti. Berkat kesaktiannya, ia akan menciptakan gamelan Lokananta dari kayangan. Selain itu, Putri Raja juga harus memeluk calon suaminya pada saat duduk di kursi pelaminan. Raja juga menjelaskan bahwa Joko Kendil adalah pangeran yang dikutuk oleh ayahnya akibat melanggar larangan di kayangan. Namun, kutukan itu akan berakhir jika mendapat pelukan dari seorang putri yang mengasihinya setulus hati. Akhirnya, hidup bahagia menyelimuti kehidupan Joko Kendil dan istrinya beserta ibunya si janda tua. Kehidupan yang diimpikan oleh janda tua akhirnya terwujud, memiliki keluarga yang utuh dan bahagia.